Hai Aries, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan September. Sebelumnya aku sudah buatkan mini reading yang aku coba tarik per minggu. Nanti aku sisipkan ya di bagian akhir dari video ini kalau kamu ingin menyimaknya. Mungkin ada poin-poin atau pesan yang tidak muncul di sini. Kamu bisa lihat di sana. Kalau di sini aku khususkan untuk pesan atau energi secara keseluruhan. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aries. Kita lihat ya, ada pesan apa untuk bulan September yang bisa dimanfaatkan atau bisa menjadi rambu-rambu, bisa dihindari ya kalau ada yang negatif, atau bagaimana cara menanggulanginya. Semoga kita mendapatkan hal yang positif dan bisa berkembang lebih baik lagi. Yang pertama aku pakai Fairy Tarot. Kemudian aku akan tarik pesan dari energi feminin. Wow, Spirit Weaver langsung terbuka. Oke, bisa jadi ini main theme-nya ya. Kemudian yang terakhir aku akan tarik dari Spirit Animal Wisdom. Pesan atau energi untuk Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Oke, Aries. Oke, kita bahas dari yang sudah terbuka dulu ya. Jadi aku merasakan ada energi yang luar biasa di bulan September dari alam semesta. Dan ini perlu kamu manfaatkan dengan baik ya. Di sini ada simbol cakra dan banyak warna gitu ya. Jadi sepertinya cakra kamu itu sedang dalam kondisi yang optimal, atau kamu diminta untuk mengoptimalkan fungsi dari cakra di tubuh kamu. Nah, kalau misalkan kamu itu sudah merasakan bahwa ada cakra yang kurang baik ya kondisinya, maka di bulan September ini ambil energi semesta untuk bisa mereparasi, untuk mengembalikan lagi gitu ya, supaya cakra kamu itu berfungsi dengan baik. Kalau yang sedang tidak ada masalah gitu ya, semuanya merasa baik-baik aja, maka kamu itu perlu menggunakan semuanya untuk apa yang kamu inginkan gitu ya, terutama di hal yang positif. Kalau di hal yang negatif, ya mungkin bisa saja, tapi kan nanti konsekuensinya seperti apa, kamu yang harus menanggung juga gitu. Jadi lebih baik gunakan untuk hal-hal yang positif. Ada kaitannya juga ya dengan sinar matahari. Mungkin di beberapa tempat gitu ya, sudah mulai masuk ke musim penghujan, atau September itu kan kalau di negara 4 musim sudah masuk ke musim gugur, yang temperaturnya mulai menurun. Tapi di beberapa tempat ada yang masih terpapar sinar matahari yang tinggi. Musim panas gitu ya, belum berakhir. Nah, kalau yang sinar mataharinya tinggi, bukan berarti kamu itu nggak boleh terkena matahari. Tetap terkena matahari, tapi benar-benar waktunya itu disesuaikan gitu ya. Jangan terlalu banyak terpapar matahari. Tapi di tempat kamu yang temperaturnya sudah menurun, bahkan sudah mulai mendung, kamu perlu mengoptimalkan gitu ya, sunbathing atau sekedar pagi-pagi gitu ya, menghirup udara segar, buka jendela, ada sinar matahari masuk, atau kamu keluar dulu ya dari rumah, dari kamar, cari alam bebas yang ada sinar matahari, dan di situ kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu itu rileks. Karena di sini juga ada pesan bahwa manifestasikan apa yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan, dan selaraskan dengan tubuh kamu. Ini bagus ya untuk olahraga yang memerlukan fleksibilitas atau yang tidak terlalu berat gitu ya. Jadi apakah itu ngedance gitu ya, atau menari tradisional, itu juga bagus ya. Aku merasakan buat kamu yang sudah lama tertarik untuk belajar tari tradisional, mungkin bisa mencobanya di bulan September. Atau kalau kamu ingin olahraga yang fun, yang seru,
coba ngedance gitu ya, atau apa istilahnya tuh zumba, semacam aerobik yang dikombinasikan dengan dance kayak gitu, atau sekedar stretching. Ini bagus ya, terutama dilakukan ketika sinar matahari pagi itu masih bagus, masih dominan ultravioletnya. Karena ini aku merasakan dari gambar ini ya, ada energi yang luar biasa, energi yang positif dan bisa mewarnai hari-hari kamu. Ibaratnya tuh ya, kalau di bulan-bulan kemarin meskipun cuacanya panas atau di luar itu berwarna, terkadang ya ada beberapa yang mengalami masalah sehingga di dalamnya itu gelap atau redup. Nah, bulan September ini adalah waktu kamu untuk bisa membuat tubuh kamu seimbang gitu ya. Jadi kalau misalkan yang kemarin-kemarin itu kurang energik, kurang matahari, maka di bulan September ini kamu diminta untuk bisa mengambil cahaya atau hal-hal yang positif gitu dari alam. Kita lihat dari kartu tarotnya. Wow, strength. Oke, aku merasakan Aries ini ya akan menjadi sosok yang lebih kuat. Kuat di sini bukan berarti kuat yang seperti apa tuh Samson gitu ya, seperti sosok yang perkasa gitu ya. Aku nggak merasakan seperti itu ya, tapi lebih kuat dalam hal mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, dan entah mengapa ya, aku merasakan di bulan September ini sebagian dari Aries itu akan melunak atau diminta untuk lebih lunak gitu ya dalam menghadapi situasi. Jadi kalau kamu biasanya tuh yang langsung gitu ya, hajar, maju terus pantang mundur. Nah, kalau di bulan September ini kamu diminta untuk lebih anggun, lebih elegan. Dan sebagian dari Aries mungkin perlu memaafkan ya, orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang menyakitkan, meskipun berat, tapi sepertinya ya kalau kamu bisa memaafkan mereka, itu akan berdampak positif banget, terutama ke fisik kamu. Aku merasakan seperti itu. Jadi fisik kamu itu akan seperti lebih ringan, kamu itu kayak lebih punya power. Ya mungkin saja gitu ya, kamu itu sudah mulai untuk berolahraga, atau kamu diminta untuk mulai berolahraga di September ini, terutama olahraga yang fleksibel gitu ya, apakah menari atau zumba gitu ya. Jadi aerobik dikombinasikan dengan dance. Tari tradisional juga sebenarnya bagus ya, kalau kamu itu sudah lama ingin belajar tari tradisional atau tertarik ya untuk mempelajari tari tradisional. Di sini ada message-nya. Energi dari fleksibilitas kamu itu akan bisa prima gitu ya, akan bisa optimal. Jadi sebaiknya ya kalau kamu sudah berpikir untuk melakukan olahraga atau mengambil kelas menari, lakukanlah segera di bulan September. Karena fleksibelnya diri kamu ya, dari tubuh kamu, terus merembet ke pikiran, ke perasaan, itu yang akan melatih kekuatan diri kamu untuk mengendalikan hal-hal yang selama ini mungkin kamu itu susah gitu ya untuk mengendalikan diri. Aku melihatnya kamu itu akan menjadi sosok yang lebih kalem gitu ya. Kalem bukan berarti menye-menye atau lembek, tapi kayak misalnya nih ya, kamu itu kalau menghadapi masalah atau kamu itu dipancing gitu ya, atau ke-trigger, dalam sepersekian detik kamu langsung respon. Nah, di bulan September ini, kamu itu kelihatannya akan bisa mengambil waktu. Jadi, ya ibaratnya tuh nggak langsung emosi gitu ya. Jadi kamu tuh bisa mengambil waktu untuk menjernihkan pikiran sebelum kamu itu memberikan respon. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kamu lakukan atau kamu dapatkan di bulan September. Atau kamu diminta untuk melatih itu. Karena kalau kamu tidak melatih itu ya,
Aku khawatirnya ya di bulan September ini banyak hal-hal yang men-trigger kamu dan membuat kamu itu terpancing terus untuk marah, untuk emosi, untuk ya bersenang-senang berlebihan, dan akhirnya itu akan ruginya ke kamu lagi gitu ya, balik ke diri kamu sendiri. Bisa saja kamu itu secara fisik akan gampang sakit ya, sakit-sakitan, atau ya kamu akan mendapatkan amit-amit gitu ya, mungkin penyakit yang akan kamu idap dalam jangka waktu lama. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka di bulan September, usahakan ya tubuh kamu itu sehat, tarik energi dari semesta yang positif gitu ya, dan kamu melatih diri kamu untuk lebih fleksibel kayak gitu. Yang terakhir kita lihat oracle-nya. Wow, Penguin, Diamond Light Activation. Ini garis besarnya ya, atau benang merah dari bulan September. Aku banyak menemukan bahwa spiritual itu penting. Jadi kamu itu seperti masuk ke dalam diri kamu. Nah, ini berkaitan dengan masalah pengendalian diri gitu ya. Jadi sebelum kamu merespon sesuatu, maka kamu itu perlu mengambil waktu ya, jeda dulu gitu ya, untuk masuk ke dalam diri supaya kamu tenang dulu, sehingga ketika kamu merespon itu tidak menjadikan sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya, gesekan atau ledakannya. Dan aku yakin ya di bulan September ini, kalau kamu bisa memanfaatkan energi semesta, maka kamu itu akan menjadi pribadi yang lebih kalem. Dan otomatis ya, kalem itu bukan hanya kelihatan di luar, tapi ke dalam diri kamu sendiri itu kamu merasakan kayaknya lebih ringan, lebih fleksibel gitu ya. Jadi aku tuh nggak kaku, kayak gitu sih yang aku rasakan. Kelihatannya ya, di bulan September ini banyak hal yang men-trigger kamu. Dan kalau kamu bisa mengendalikan diri, maka itu akan menjadi keuntungan buat kamu. Yang pertama ya, itu kayak seperti tabungan energi positif di dalam diri kamu. Atau karma baik juga semakin bertambah gitu ya. Dengan kamu bisa menghadapi apa yang men-trigger kamu dengan tenang, kamu meresponnya dengan baik ya, tidak yang terpancing emosi, tidak marah, maka itu akan menjadi karma baik buat kamu. Karma jeleknya ya buat dia yang mancing-mancing kamu, yang bikin kamu marah. Di samping itu ya, di sini aku sangat merasakan ya energi yang fleksibel gitu ya. Jadi badan kamu itu kayak lentur dan ringan. Nah, jadi mungkin ini kaitannya dengan kalau kamu bisa menenangkan diri sebelum merespon, sehingga kamu itu tidak meledak gitu ya. Orang yang meledak itu kan berat gitu loh. Energinya berat, kepalanya juga berat, pusing gitu ya. Badan juga rasanya bergetar, rasanya seperti emosi yang mendidih gimana sih gitu ya. Emosi yang meluap-luap itu kan berat. Nah, meskipun gitu ya, ada yang punya pikiran kalau meluapkan emosi itu bisa meringankan badan setelahnya gitu. Kalau sudah selesai marah, maka badan itu akan terasa enteng. Itu sebenarnya hanya sensasi yang mungkin bisa dibilang ya bukan sesuatu yang baik gitu ya. Mungkin saat itu ringan buat kamu, tapi sesudahnya tentunya itu akan menjadi sesuatu yang berat. Apalagi kalau misalkan orangnya nggak terima dan jadi panjang urusannya gitu ya. Belum lagi kamu merasa menyesal kalau kamu melakukan hal-hal yang di luar dari norma-norma atau hukum yang berlaku. Nah, kalau di sini ya aku melihatnya, dengan kamu bisa mengendalikan diri, mungkin awalnya itu berat gitu ya. Mungkin awalnya kamu tuh kayak perlu membiasakan diri untuk ya menahan emosi, atau bukan menahan sih, istilahnya tuh apa ya, mengendalikan. Nah, makanya dibantu dengan ini ya, dengan olahraga, olah tubuh, supaya ketika emosi kamu naik gitu ya, kamu sudah terlatih untuk fleksibel, untuk bisa menurunkan tensi gitu ya, untuk mengatur irama, pernapasan dan lain-lain. Di situ ada synchronicity gitu ya, ada energi yang sinkron, bersinergi. Aku merasakan ya, buat kamu yang mungkin belum pernah mencoba yoga, silakan mencoba. Dan kalau yang sudah lama tidak latihan yoga, ada baiknya bulan September ini mulai konsisten.
Karena aku melihat yoga ini bisa membuat kamu itu secara fisik ya, secara raga itu sehat, secara spiritual juga terbangun. Jadi itu adalah olahraga dan olah jiwa gitu ya. Ya intinya sih di bulan September ini bagus ya untuk mengoptimalkan energi dari dalam diri, mengaktifkan gitu ya sel-sel tubuh kamu, dan intinya ya secara fisik kamu sehat, secara pikiran maupun perasaan juga sama. Mental kamu akan menjadi lebih kuat gitu ya. Itu yang dimaksudkan dari strength di sini, dan juga di sini ada penguin diamond light activation. Ini adalah kombinasi semacam gelap terang atau istilahnya tuh kuat dan lembut gitu ya, kekuatan yang lembut. Aku belum bisa menemukan contoh konkretnya, tapi mungkin kamu sudah bisa menangkap ya bahwa kuat itu tidak harus yang keras, tidak harus yang besar gitu ya, tapi kelembutan atau hal-hal simple, hal-hal yang ya bisa dibilang mungkin sebenarnya kamu menganggapnya sepele gitu ya, tapi orang lain itu melihat, wow, itu sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Oke, so demikian dulu reading untuk Aries, semoga membantu, dan sekali lagi optimalkan ya energi di dalam diri kamu, dan juga kamu mengambil energi positif dari alam semesta. Kamu akan mencapai titik di mana kamu itu merasa prima, merasa bisa melakukan hal-hal yang positif, dan mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa mencapai target ya, tujuan kamu segera tercapai, termasuk juga mimpi-mimpi dan cita-cita kamu sejak lama. Amin. Oke, see you and take care.